Saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Jadi seperti ini teman-teman, sekaligus saya ingin bahwa ini memang saya fokuskan membahas mengenai pemain keturunan agar nantinya informasinya itu secara berkelanjutan itu seimbang dan juga sama. Jadi saya tidak ingin membahas mengenai konten yang memang di situ luar dari update pemain keturunan seperti mungkin sepak bola luar negeri ataupun dari Liga 1. Nah, saya ingin memfokuskan ini agar kita semua tahu bahwa kalau channel KBKB ini ya ini membahas mengenai pemain-pemain keturunan ya. Ya, saya masih belajar juga, masih banyak konten kreator yang sangat bagus, yang sangat menarik dalam mengulas, tetapi yang jelas ya, saya ingin semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Ya, oke, kita langsung saja teman-teman membahas mengenai satu pemain yakni Demian Oosterhuis ya. Ini sangat menarik, keturunan Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Nah, pemain yang saat ini bergabung bersama Patro Eshden ya, yang kemarin dilepas ya oleh salah satu klub besar juga ya di Spanyol yakni Malaha Academy Juvenil A. Dia dilepas ke Patro Eshden di Liga Belgia ya, di Liga Utama Belgia. Dia bergabung di U21-nya. Nah, ini menurut saya menarik untuk dibahas karena usianya ini masih relatif muda. Dirinya saat ini berusia 17 tahun ya, karena dirinya kelahiran 2006 ya, 17 mau menginjak ke 18. Nah, saat ini posisinya ya, ini sangat bagus ya. Demian ini berposisi sangat bagus. Dia berposisi sebagai bek tengah. Nah, lantas apa kaitannya Bang dengan Indonesia senior? Kita tidak perlu terlebih dahulu lah membahas mengenai timnas senior. Ini opini saya terlebih dahulu ya. Karena saya melihat dari statement ya Demian Oosterhuis ini ya. Dia mengatakan bahwa dia sangat siap ya. Bahkan dia sudah menghubungi ya scout talent dari PSSI ya untuk memantau dirinya. Nah, ini kan sebuah apa ya, bisa dibilang konfirmasi dan juga komunikasi lah yang dijalankan langsung oleh Demian kepada PSSI. Ya kan biasanya kalau kita lihat mungkin diaspora menghubungi pemain keturunan. Tetapi ini kebalikannya ya. Demian ini menghubungi dahulu ya. Kalian bisa lihat di artikel ini membuktikan bahwa dia mengajukan diri kepada PSSI untuk diawasi, dikontrol dan juga dilihat terus perkembangannya. Nah, ini sangat luar biasa ya menurut saya, karena memang dirinya ini memiliki garis keturunan Palembang dari kakek dan neneknya dari pihak ibu ya, Demian ini, dan dirinya pun juga saat ini terbuka lebar untuk membela timnas Indonesia. Nah, kita tidak perlu dahulu fokus ke timnas senior ya, karena Demian ini menurut saya kalau dirinya bergabung pun di timnas U19 terlebih dahulu ya, menurut saya ini prestasi yang sangat bagus. Saat ini ya tingginya itu 190 ya, sedikit lebih pendek dari Elkan Bagot, sedikit sekali. Kalau Elkan Bagot itu 198, sedangkan dia adalah 190, dan ini masih bisa ya, karena dia masih proses pertumbuhan, 17 tahun ya saat ini usianya, dan dia masih proses pertumbuhan sehingga ya tidak ada yang tidak mungkin ya, tingginya akan semakin tinggi lagi ya, mungkin bisa juga melebihi Elkan Bagot. Nah, ini Demian Oosterhuis ya. Dia pernah membela di Akademi Malaha, kemudian juga ini teman-teman ya, salah satu klub di Liga Belgia ya bersama Patro Eshden ya, dan menurut saya ini pengalaman sangat bagus. Di Patro Eshden pun di saat ini ya dia sudah memainkan 5 kali laga, karena dia baru saja didatangkan itu di bulan Juli kemarin ya, Juli 2024. Jadi ini saat ini dia sedang proses adaptasi di sana. Nah, kemudian teman-teman, kalau dilihat saat ini ya, memang ya fase bagaimana pemain keturunan untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia itu tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu mungkin banyak yang agak sulit ya untuk mengiyakan tawaran PSSI. Kalau sekarang berkat tren ya, ini menurut saya berkat tren yang dilakukan oleh Sintayong dan juga jajaran pelatih serta staf dan juga PSSI ya, karena saat ini bukan lagi kita menjemput bola, tetapi pemain itu ya mengambil bola dari PSSI dan juga dia datang sendiri, dan ini terjadi kepada Demian Oosterhuis ini.
Jadi ya kalau sudah dirinya menawarkan diri ya kepada PSSI ya, mau dia mungkin saat ini jelek, belum masuk rencana Sintayong dan sebagainya, itu harus di backup ya. Ini mungkin menjadi opini yang menurut saya banyak yang sepakat lah mengenai apa yang sudah saya sampaikan, yakni backup pemain keturunan yang saat ini berlaga di luar negeri, baik itu di liga manapun ya, tidak hanya di Belgia atau Spanyol, karena saat ini kalian bisa melihat youth akademi kita di liga usia bawah kita itu belum berjalan, itu belum berkembang teman-teman. Jadi kalau kalian merasa bahwa saat ini dia hanya bermain di U21 di Liga Belgia bersama Patro Age dan ya itu pun masih kalah dengan beberapa pemain keturunan lain, mungkin Dion Mark ya ataupun Hinokiem Orismo dan sebagainya. Pemain ini masih di bawahnya lah karena memang belum masuk rencana ya. Mungkin Matt Baker masih di bawah Matt Baker dan sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah bagian dari follow up dan juga backup. Ya jangan sampai pemain ini lepas ya. Kita tidak tahu potensi ke depan ya. Ya bisa saja pemain ini akan berlaga di seri A ataupun seri B ataupun di Eredivisie ya ataupun di Liga Spanyol ya. Kita tidak tahu karena usianya masih relatif muda ya. Ini lagi-lagi harus diawasi, jangan sampai nantinya ya kalau kita lepas pemain itu kecewa ya, mungkin dia mempertahankan warga negaraan utamanya yakni Belanda ya, kita tidak bisa ya dalam hal ini mungkin terlalu mengurusnya lebih dalam ya, itu mungkin tidak bisa. Tetapi kalau saat ini sudah mungkin di backup, kemudian juga diawasi, mungkin bahkan juga difasilitasi ya kemampuannya, yang menurut saya ini sangat bagus sekali. Oke, karena kalau dilihat ciri khas saat inilah Sintayong ya, karena prospek Sintayong ini jangka panjang ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat Sintayong ini targetnya ke timnas Indonesia itu memperkokoh pondasi. Pondasi saat ini sudah terbentuk ya. Kita sudah memiliki banyak sekali back yang berpengalaman Liga Inggris, Liga Italia ya, bahkan Liga Spanyol ya. Kemudian juga Asia pun ya, kita sudah memiliki banyak back yang sangat bagus di situ. Tetapi untuk regenerasi ke depan ya, ketika JI tua, kemudian juga Verndong mulai tua ya, siapa penggantinya ya. Nah ini juga harus difikirkan. Maka dari itu ya aset ini adalah aset, pemain keturunan ini adalah anak bangsa juga, sama seperti para pemain lain. Bahkan mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain lokal karena memang dari segi kompetisi dan juga bagaimana lingkungan bola itu sudah terbentuk di Eropa. Nah ini lagi-lagi teman-teman, ini adalah keunggulan mereka. Jadi kita tidak bisa ya membatasi bagaimana dan juga apa yang dilakukan ketika dia bermain sepak bola di luar sana. Yang jelas apa yang sudah menjadi incaran Sintayong saat ini sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria dan juga banyak supporter yang mendukung, artinya supporter itu suka. Tinggal bagaimana diaspora dan juga PSSI saat ini bekerja keras untuk memfollow up pemain itu. Pemain itu sudah bersedia, tinggal bagaimana dari pelatih menyikapinya. Nah ini lagi teman-teman info terbaru mengenai pemain keturunan. Nah bagaimana menurut kalian tentang Damian Eustarhius ini? Wong kita galau, pemain keturunan Palembang yang saat ini sudah mau berlatih Mas. Apakah kalian setuju jika dirinya mungkin 2 hingga 3 tahun ke depan dinaturalisasi oleh Indonesia, ataupun jika tidak, apa alasan kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.